Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sebelum masuk ke video, saya mau kenalkan kalian dengan sebuah channel milik cowok imut bernama Jurnal AA. Dengan jam tayang 3 kali seminggu, Jurnal AA akan bawakan kasus-kasus dari dalam maupun luar negeri. Mungkin sebagian yang ada di sini udah kenal dengan channel ini. Tapi buat yang belum tahu, boleh banget kepoin channelnya. Yang pastinya dijamin enak untuk didengar karena suaranya yang empuk-empuk dingin. Buat yang suka dengan konten-konten seperti ini, langsung aja mampir dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe yang ada di samping kanan. Dan biar nggak ribet, linknya udah saya tempel di kolom komentar yang dipin. Seperti kebanyakan keluarga India pada umumnya, keluarga Rathod sangat peduli dengan pendidikan. Hal inilah yang membuat mereka melepaskan sang putra tunggal bernama Maulin, merantau dari Gujarat, India ke Australia untuk melanjutkan kuliah S2. Walaupun harus terpisah jarak, tetapi orang tuanya mendukung keputusan Maulin demi kehidupan yang lebih baik. Mereka bahkan menjual salah satu villa untuk membiayai kepindahan Maulin ke Australia. Dan saat mengantar sang putra ke bandara, ketiganya sempat berfoto sebagai kenang-kenangan yang akan diingat selamanya. Maulin yang saat itu berusia 25 tahun, dikenal sebagai pekerja keras serta rendah hati. Sehingga ketika tiba di Australia, tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, baik dengan teman, dosen, maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk menambah uang saku, di sini dia bekerja paruh waktu sebagai delivery order. Dan Maulin yang sangat dekat dengan orang tuanya, hampir setiap hari berbicara dengan mereka melalui telepon. Di mata rekan-rekannya, walaupun terlihat santai, tetapi Maulin dengan cepat menyelesaikan masa studi. Sehingga salah satu profesor pengajar di kampusnya memberi tawaran pekerjaan jika Maulin telah menyelesaikan gelarnya. Hal ini tentunya akan menjadi keuntungan besar karena Maulin bisa tinggal secara permanen di negara itu. Sebagai seorang pria single, Maulin mencoba mencari kenalan dan pacar melalui aplikasi kencan Plenty Office. Dan setelah beberapa lama menjadi member di situs tersebut, pada 23 Juli 2018, dia menemukan profil seorang gadis bernama Jamie yang menarik perhatiannya. Di dalam bionya, Jamie mendeskripsikan dirinya sebagai wanita berusia 19 tahun yang memiliki gangguan kepribadian batas, kecenderungan bundir, fetis ekstrim, fantasi sebagai vampir, BDSM, dan diperkaos geng di luar kehendaknya. Walaupun bagi kebanyakan orang deskripsi tersebut terdengar sangat aneh dan tentunya akan dihindari, tetapi bagi Maulin tampaknya hal tersebut sangat menarik. Cara Jamie menulis profil yang belak-belakan membuat Maulin penasaran yang menimbulkan gejolak dalam hatinya. Seolah mendapat tantangan baru, sekitar jam 7 malam, Maulin pun mengirim pesan pada gadis itu. Yang tidak butuh waktu lama, Jamie pun membalas pesan dan selama beberapa menit ke depan, keduanya saling menggoda dalam pembicaraan berbau vulgar yang menjurus ke arah happy ending menggelora. Gadis itu bahkan mengatakan bersedia melakukan apapun yang diminta Maulin saat mereka bertempur di atas ranjang bergoyang. Mendengar hal ini, Maulin yang bersemangat mengajak Jamie melakukan hal tersebut yang disetujui oleh gadis itu. Mereka pun sepakat bertemu di rumah Jamie pada jam 8 malam dan gadis itu berjanji akan memakai kostum seksi serta parfum favoritnya. Pada jam 9 malam, kepolisian mendapat telepon dari Jamie yang mengaku melakukan kejahatan. Ketika mendengar suara sang penelpon, petugas bernama Luke yang menjawab panggilan tersebut dan tentunya telah mengenal Jamie, menganggap laporan itu seperti laporan biasanya. Namun dia sangat kaget ketika Jamie mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang pemuda bernama Maulin. Menurut gadis itu, pada awalnya dia tidak benar-benar serius ketika mengundang Maulin datang ke rumahnya. Sehingga tidak menduga
jika pemuda itu benar-benar datang sesaat setelah mereka saling goda di aplikasi kencan. Dengan susunan cerita yang kacau, Jamie pun mengatakan jika Maulin yang tidak curiga berhasil diajak ke ranjang, yang di sanalah Jamie mencekiknya. Dan seketika petugas Luke merinding ketika gadis itu mengatakan bahwa walaupun membunuh rasanya sangat enak, tetapi dia tidak mau menjadi pembunuh. Beberapa menit kemudian, polisi yang tiba di TKP menemukan Maulin yang pingsan di atas lantai dengan kondisi leher yang dililit tali dan tersambung ke sebuah alat mainan dewasa. Pemuda itu pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan di saat polisi membawa Jamie untuk diinterogasi, gadis itu justru berkali-kali mengatakan jika Maulin telah tewas dan mengapa polisi tidak percaya jika pemuda itu telah meninggal. Jamie yang berusia 19 tahun merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara yang memiliki 4 ayah yang berbeda-beda. Ketika ibunya masih menikah dengan ayah Jamie, gadis itu menggambarkan ayahnya sebagai pria jahat yang sering melarikan diri dari penjara. Sedangkan sang ibu sebut saja bernama Anna, selain kejam juga pemarah dan suka melakukan KDRT pada anak-anaknya. Akibat kemarahan ibunya, Jamie pun harus melindungi adik perempuannya yang merupakan saudara kandung sebut saja bernama Lucy. Saat Anna mulai memukuli mereka, dia selalu berusaha menjadi tameng bagi adiknya dari sabetan tongkat serta ikat pinggang. Beberapa tahun setelahnya, Anna menikah lagi dan melahirkan 2 orang putra. Namun karena suami barunya tidak tahan mendapat KDRT, pria itu pun juga kabur dan melarikan diri. Karena tidak akan ada lagi yang membela mereka, ke-6 saudara ini pun saling melindungi serta mengandalkan satu sama lainnya. Hanya saja hal tersebut tidak bertahan lama, karena tidak lama setelahnya, kedua abangnya dibawa pindah oleh ayah kandung mereka. Saat Jamie dan Lucy masuk sekolah, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sang adik mengalami masa-masa menyenangkan dan punya banyak teman. Berbeda dengan adiknya, selain tidak mendapat teman, Jamie juga dibully baik oleh teman maupun oleh gurunya. Dan sejak saat itu, Lucy juga tidak mau lagi akrab dengan kakaknya. Ketika Jamie menceritakan hal ini pada ibunya, Anna justru tidak peduli. Bahkan ketika satu waktu, ketika Jamie mengadu pernah mendapatkan pelecehan, sang ibu masih saja bersikap sama. Dan ketika ayah Jamie yang baru bebas dari penjara menjemput mereka berdua untuk tinggal bersamanya, entah mengapa Jamie lebih memilih tetap tinggal bersama sang ibu. Sejak mereka tinggal berempat, setiap kali Anna mengalami hal buruk, wanita itu selalu menyalahkannya pada Jamie, yang di masa depan hal inilah yang membuat Jamie menderita masalah psikologis serta selalu menyalahkan diri sendiri. Ketika perlakuan Anna dilaporkan pada pihak berwenang, Jamie yang saat itu berusia 10 tahun mulai hidup dalam pengawasan negara dan pekerja sosial akan mengunjungi rumah Anna secara rutin untuk memeriksa keadaan gadis itu. Namun sejak Jamie memasuki usia belasan, dia mulai sering melakukan beberapa kenakalan yang membuatnya sering keluar masuk penjara anak-anak. Sesaat sebelum memasuki usia 18 tahun, pihak berwenang bahkan menempatkan seorang pengasuh yang ditugaskan untuk tinggal bersama Jamie di sebuah rumah pemberian Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Sunbury. Tetapi sang pengasuh hanya bertahan selama seminggu karena tidak tahan dengan sifat Jamie yang disebutnya sebagai gadis iblis. Sang pengasuh bahkan mengaku takut pada Jamie yang kelakuannya dinilai sangat tidak bisa ditebak. Sejak saat itu dia pun tinggal sendirian tanpa pengawasan, yang akibatnya Jamie semakin bebas dan tetangga semakin pusing karena keributan serta perkelahian yang dilakukan oleh gadis itu. Polisi bahkan berkali-kali mendatangi rumah tersebut setelah mendapat banyak laporan dari warga, hingga semua petugas menjadi hafal dengan tingkah Jamie yang ajaib dan tidak bisa dikontrol. Namun menurut beberapa petugas dinas sosial yang berkunjung rutin untuk memeriksa keadaan Jamie, mereka mengatakan jika gadis itu dikenal cukup ramah. Karena setiap kali mereka selesai melakukan pemeriksaan,
Jamie seringkali mengirimi mereka kue serta kartu ucapan terima kasih. Seperti remaja pada umumnya, Jamie juga aktif menggunakan media sosial. Di sana dalam sehari, dia memposting beberapa foto dengan menggunakan beberapa filter lucu dan juga gambar dari hasil karyanya. Selain foto, Jamie juga sering curhat di media sosialnya. Dan dalam postingan di tanggal 21 Mei 2018, gadis itu menceritakan tentang dirinya yang dulunya seorang gadis penyayang hingga akhirnya menjadi barbar setelah mendapatkan pelecehan. Tidak kuat menahan penderitaan, Jamie pun mulai menyakiti diri sendiri dengan menggores lengannya. Dan hal yang paling ekstrim yang pernah dilakukannya adalah memasukkan baterai ke dalam tubuhnya yang membuat gadis itu menjalani 100 kali operasi untuk mengeluarkan baterai tersebut. Dalam postingan lainnya, Jamie yang memiliki berat tubuh 89 kg ini mengaku membenci gadis cantik bertubuh kurus dan memiliki keinginan untuk menyiksa mereka. Pada salah seorang temannya, gadis itu mengaku memiliki setan dalam dirinya. Dia bahkan percaya jika dirinya merupakan jelmaan serigala. Dan secara tiba-tiba, Jamie juga akan menggeram sambil menggigit orang secara acak. Bagi teman-temannya, Jamie sangat tidak asik. Dan alih-alih seperti serigala, mereka justru menganggapnya lebih mirip seperti orang kesurupan. Dalam interogasi, Jamie memberitahu detektif jika di hari kejadian dia mengalami hari yang buruk sehingga membuatnya merasa ingin membunuh seseorang. Dan ketika Maureen mengirimi pesan di situs kencan online serta mengajak untuk bertemu, di saat itu dia telah tahu bahwa akan membunuh pemuda itu. Sambil menunggu kedatangan Maureen, Jamie pun melakukan pencarian di internet dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti saya akan membunuh seseorang malam ini, bagaimana membunuh seseorang, saya ingin melakukan pembunuhan, dan 10 cara melakukan pembunuhan yang berhasil lolos. Ketika Maureen tiba pada jam 8.07, Jamie memperhatikan penampilan pemuda itu dan menebak jika melihat dari postur tubuhnya, Maureen yang tampaknya tidak terlalu kuat tentunya akan sangat mudah untuk dilenyapkan. Dengan sedikit bujukan, Maureen pun setuju saat akan diajak melakukan happy ending sambil bermain peran sebagai psikopat dan korbannya. Karena penasaran ingin tahu bagaimana rasanya, pemuda itu tentu saja setuju asalkan Jamie mau mengajarinya. Sebelum memulai permainan, Jamie mengatakan akan mencekik Maureen dan mengingatkan jika permainan tersebut tidak sepenuhnya aman. Dan menurutnya, walaupun kemungkinan salah seorang dari mereka akan cedera, tetapi selama ini setiap kali Jamie melakukannya semuanya dalam keadaan aman-aman saja. Maureen yang sudah tidak sabar dengan rasa yang sudah berada di ujung gorong-gorong, dengan cepat mengatakan tidak takut selama dalam prosesnya tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan. Mereka pun sepakat jika Jamie sudah melewati batas, maka Maureen akan menghentakkan kakinya ke kasur sebagai kode untuk berhenti. Maureen yang awalnya berpikir jika hal tersebut benar-benar hanya bermain peran, dengan cepat dan tanpa pikir panjang ingin segera memulai permainan. Dan sesaat setelah Jamie berada di atas tubuhnya, tiba-tiba gadis itu mengaku jika dirinya memiliki kepribadian ganda, di mana satu kepribadian baik dan satunya lagi kepribadian yang merusak. Maureen yang sedang terbang ke awan tentu saja tidak terlalu menghiraukan perkataan tersebut. Dan tanpa diduga-duga, Jamie pun mencekik Maureen sehingga Maureen yang panik mulai menghentakkan kaki agar Jamie segera berhenti. Namun gadis itu tidak peduli dan mencekik semakin kencang sambil berbisik mengatakan jika semua akan baik-baik saja dan permainan akan segera berakhir. Saat itu walaupun Maureen masih berusaha melepaskan diri, tetapi usahanya gagal akibat ketatnya cekikan di lehernya. Setelah beberapa menit kemudian, Maureen semakin lemas dan tubuhnya terjatuh ke lantai dalam kondisi tertelungkup. Melihat pemuda itu terjatuh ke lantai, Jamie pun duduk di sampingnya sambil mengikatkan tali yang menempel pada mainan dewasa yang tadinya akan mereka gunakan. Di tengah berjalannya interogasi, sang detektif mendapat kabar jika Maureen meninggal setelah dirawat selama beberapa jam. Dokter tidak bisa menyelamatkan pemuda itu
akibat luka yang cukup fatal. Setelah dilakukan otopsi, jasad Maulin dikembalikan pada keluarganya untuk dilakukan kremasi sebelum dikirim ke India tepat 12 hari setelah kejadian tersebut. Dalam upacara pemakaman, keluarga Ratot yang merasa hancur sepanjang acara tidak bisa menahan tangis. Akibat duka yang berkepanjangan, mereka bahkan tidak sanggup menghadiri persidangan dan hanya bisa menunggu kabar dari Kejaksaan Australia. Selama setahun menunggu jalannya persidangan, Jamie ditahan di penjara tanpa bisa bebas dengan jaminan. Menurut beberapa ahli klinis terbaik di negara itu, kasus ini dinilai akan menjadi salah satu kasus rumit karena Jamie merupakan terdakwa paling rusak secara psikologis yang pernah mereka teliti. Menurut sang ahli, Jamie adalah orang yang sangat bermasalah serta merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Dan selama menunggu persidangan, Jamie juga diperiksa secara rutin oleh seorang psikiater untuk menentukan apakah gadis itu layak untuk diadili. Jamie yang saat itu telah berusia 20 tahun, diadili pada akhir 2019. Walaupun telah mengakui semua perbuatannya, tetapi dalam persidangan tersebut terjadi perdebatan tentang apakah perbuatannya dipengaruhi oleh kesehatan mental dan apakah motif pembunuhan sebenarnya bisa dibuktikan. Saat itu untuk membela kliennya, sang pengacara bernama Sharon berfokus pada masa kecil Jamie yang dipenuhi kekerasan. Dia juga mengklaim jika perlakuan sang ibu serta pelecehan yang pernah dialaminya membuat Jamie memiliki kecenderungan untuk bunuh, sehingga gadis itu terhambat dalam perkembangan psikologis akibat trauma masa kecil. Dan selain itu, Sharon juga menekankan jika Jamie juga mengalami gangguan kepribadian ambang. Sepanjang jalannya persidangan, Jamie duduk diam dan tidak memperhatikan jalannya persidangan. Sesekali dia tersenyum sambil memusatkan perhatian pada buku mewarnai anak-anak yang sedang diwarnainya. Dan di lain hari, dia tampak sibuk saat membuat origami. Sang pengacara telah berusaha keras untuk membela Jamie, namun jaksa penuntut menolak semua pernyataan tersebut. Walaupun jaksa percaya Jamie melakukan pembunuhan tersebut akibat masalah mental yang dideritanya, namun berdasarkan postingan gadis itu di Facebook, tepat beberapa minggu sebelum kejadian, gadis itu tampak dengan jelas telah merencanakan segalanya. Mantan pengasuh Jamie yang ikut bersaksi mengatakan jika di siang hari sebelum kejadian tersebut, gadis itu sempat mengirim pesan SMS yang mengatakan bahwa dia telah muak dengan godaan buruk yang berputar-putar di kepalanya dan dia ingin menelpon polisi, tetapi tentunya mereka tidak akan percaya. Dan saat itu Jamie sangat ingin menangis. Setelah melakukan persidangan selama 18 hari, pada persidangan akhir, para juri menilai jika Jamie tidak memiliki niat pembunuhan berencana dan menyatakan gadis itu bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Walaupun tuntutan atas pembunuhan tingkat 2 selama 20 tahun penjara, tetapi saat itu Jamie divonis selama 9 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman lebih dari 2 tahun. Putusan sang hakim tentunya membuat banyak orang kaget serta marah. Bahkan mantan pengasuh Jamie berpendapat jika gadis itu tidak boleh dibebaskan karena akan berbahaya bagi banyak orang. Selama di penjara, diketahui Jamie masih memiliki dorongan untuk membunuh. Dia seringkali mengancam napi lain sehingga harus dikurung di sel isolasi dengan penjagaan yang maksimal. Tingkah barbarnya tidak hanya membuat para napi takut. Para sipir penjara bahkan lebih takut lagi saat hanya sendirian bersama Jamie. Dan hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Jika seandainya Jamie bebas dan dibiarkan hidup sendirian, apakah dia akan kembali mencari korban baru ataukah dia akan bertobat?
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.